Ya teman, balik lagi sama saya dan di sini saya pakai PC lagi. PC Ryzen 5 5600G dengan studio baru yang ada di bagian belakang sini ya. Ya just info aja sih untuk yang itu. Dan juga di sini saya pakai PC menggunakan Ryzen 5 5600G dengan eGPU Vega 7. Apakah masih worth it atau tidak? Dan juga upgradeable lah ke depannya menggunakan part-part yang ada di sini, tipe aquarium dan juga tampil keren berwarna hitam dan juga biru cyan. Dan di sini part-partnya semua. Saya pakai PC di harga 5.750.000. Ingat ya, tipenya upgradable, bukan dari segi performanya. Karena ini request dari user, jadi pengen pakai PC yang dimana tema upgradable dengan menggunakan power supply 650 watt untuk kedepannya. Kalau misal pengen upgrade VGA, intinya seperti itu. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama yang ada di sini, saya menggunakan Ryzen 5 5600G dengan eGPU Vega 7 yang try. Tidak ada boxnya karena harga terjangkau. Di harga sekitar 1,7an lah untuk yang ada di sini penampakannya. Sudah saya tampilkan di bagian dalam sini mobonya memiliki 6 core 12 thread dan paling banyak orang yang mencarinya sih untuk temanya upgradable ke depannya. Apalagi dia itu hemat daya dengan performa yang cukup bagus. Dan selanjutnya saya menggunakan motherboard dari ASRock B550M HVSSE di harga 1.110.000 dan juga seri yang ada di sini udah support PCIe Gen 4. Jadi aman lah kalau misal menggunakan PCIe Gen 4 seperti contoh di RX 6600, RTX 4060 maupun yang lainnya. Ini udah support PCIe-nya Gen 4. Jadi terbilang aman. Dan juga di sini garansinya dari AMD selama 3 tahun. Ini terjangkau dan juga murah lah di harga 1 jutaan. Serinya B550. Dan selanjutnya saya menggunakan RAM dari Qistigian di harga 520.000 yang berwarna hitam di bagian dalam sini. Dia itu 2x8GB di 16GB di kecepatan 3200. Ya udah lebih dari cukup lah, apalagi ini menggunakan eGPU harus kencang dari segi megahertznya. 3200 sudah standar cepat di harga 500 ribuan. Dan selanjutnya saya menggunakan SSD NVMe dari Team Group MP33 512GB, udah lebih dari cukup lah di harga 540.000. udah saya tampilkan di bagian tengah yang ada di sini, kelihatan lah Team Group dengan kecepatan di 3000-an. Kencang sih untuk yang ada di sini. Garansinya pun juga di 5 tahun, jadinya aman lah kalau misal ada kerusakan. Dan selanjutnya saya menggunakan CPU cooler dari ID Cooling Force Pro FX120 yang dimana penampakannya di bagian dalam sini. Dia menggunakan 12 cm untuk radiatornya dan juga udah lebih dari cukup lah untuk mendinginkan Ryzen 5 5600G. Dan juga di sini di harga 500.000. Tapi sebenarnya ini tuh free ya. Saya kasih ke usernya karena baru ada program bagi-bagi part PC. Jika kalian pakai PC di saya, tapi cuma 5 orang tercepat sih. Atau gambaran ya seperti contoh yang ada di sini. Dan beruntungnya dia mendapatkan free dari Force Flow. Ya bisa menghemat 500.000 sih untuk CPU coolernya. Dan juga tampilannya sangat cakep sekali yang ada di sini. Meskipun di nota di harga di awal tersebut di 5,7an itu udah termasuk harga yang ada di sini ya. Tapi nota realnya tidak termasuk ini. Untuk saya kasih di user, ini free. Kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya saya menggunakan ini power supply dari MSI MAG A650BN yang dimana paling rekomend lah untuk di harga 800 ribuan, sekitar 840.000 lah untuk yang ini. Dan juga bisa upgradable ke depannya, tinggal ditambah GPU aja di bagian dalam sini, tinggal ditancapkan pinnya, bisa langsung pakai, tidak usah upgrade dari power supply-nya. Tinggal cari aja lah VGA RTX 4060 Ti maupun di serinya di RX 7600 XT untuk yang AMD. Ini pun udah lebih dari cukup power supply-nya. Dan juga penampakannya di bagian belakang sini nggak kelihatan sih dari segi power supply karena tipenya itu aquarium untuk casing ini. Dan selanjutnya saya menggunakan casing dari Phenom RX S6 tipenya aquarium dan dia lebih bagus daripada di serinya S5. Dan apalagi di harga terjangkau juga sih, cuma di 360.000 kurang lebihnya untuk casing yang ada di sini tipenya MATX dan juga belum ada free fan-nya ya. Tapi dia itu ada kelebihan yang lainnya lah. Tapi untuk lebih lekatnya, lihat aja habis ini sudah jadi video tersendiri untuk mereview casingnya Phenom RX S6. Mungkin ada lah di minggu depan itu ya. Dan selanjutnya saya menambahkan fan ada 4 fan dari RX7 yang berwarna biru cyan di bagian samping 2, di bagian atas 2. Satuannya di 35.000, kalau dikali 4 di 140.000. Terbilang masih murah lah untuk komponen yang ada di sini. Tampilan cakep berwarna hitam biru cyan dengan tampil elegan. Kurang lebihnya seperti itu untuk part-part yang ada di sini sudah saya sebutkan apakah worth it atau tidak. Di harga 5.750.000
menggunakan Ryzen 5 5600G yang dimana tujuannya yaitu upgradable ke depannya. Itu aja, gak usah berlama-lama, lanjut ke tes gaming. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi HD Sentinel, untuk mengecek performa, kesehatan, serta suhunya, NVMe Team MP33. Seperti contoh yang ada di sini, dia tuh 100% semua, dan juga node-nya dia tuh perfect. Serta suhunya, di 42 derajat, terbilang ini masih dingin, masih berwarna hijau. Dan lanjut ke Crystal Disk Mark, untuk mengecek kecepatannya, yang dimana membaca mendapatkan di 3521, serta menulisnya di 3113. Dan jika kita bandingkan yang ada di website, yaitu up-to-nya 1800 per 1500. Dan kalau kita bandingkan, dia tuh melebihi semua dan juga sangat jauh lah. Dari segi membacanya melebihi hampir di 2000, dan apalagi menulisnya dia tuh 2 kali lipat lebih sedikit. Bisa dibilang ini bagus. Dan lanjut ke HP monitor, menggunakan IT cooling FX120 water cooling untuk mendinginkan Ryzen 5 5600G minimal yang mendapatkan di 42 derajat dan juga maksimalnya di 74 derajat. Untuk minimalnya cuma diem aja di desktop, tidak ngapa-ngapain, di untuk paling bawah 42 derajat terbilang ini masih aman. Dan apalagi maksimal ya saya tes di Geekbench, dan dia mentok paling tinggi di 74 derajat, ini pun juga masih aman di bawah 80 derajat. Dan lanjut ke gaming, yang pertama GTA 5, settingan 1080p dan juga settingan normal, dia itu mendapatkan di 75 fps, terbilang ini lancar jaya. Meskipun di settingan rata kiri, ya wajar lah, menggunakan eGPU Vega 7, yang penting masih mendapatkan di atas 60 fps di gamenya GTA 5. Dan lanjut di Tom Clancy Rainbow Six Siege, settingan 1080p dan juga settingan medium, mendapatkan di 62 fps, ini pun juga masih aman lah. Di settingan menengah, mendapatkan di atas 60 fps, di gamenya Tom Clancy, ini juga masih bagus. Lanjut ke PES 2021, settingan 1080p dan juga settingan medium mendapatkan di 52 fps, ini pun juga masih aman. Dan kalau semisal pengen lebih, di 60-90 fps, silahkan disetting ke low, supaya lebih smooth gambarnya di gamenya PES 2021. Dan lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan medium, dia itu mendapatkan di 90 fps, ini pun juga masih lancar jaya, hampir menyentuh di 100 fps. Karena gamenya ringan ya masih wajar sih, apalagi di settingan medium tampilannya itu bagus. Lanjut ke Genshin Impact, settingan 1080p dan juga settingan low, dia itu mendapatkan di 55 fps, ini pun juga masih nyaman, hampir menyentuh di 60 fps. Meskipun di settingan rata kiri ya wajar lah, dan apalagi ini di game Genshin Impact dan juga menggunakan eGPU Vega 7. Lanjut ke dayanya, untuk yang ada di sini minimal yang mendapatkan di 43 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop diem aja, paling bawah di 43 watt, ini pun terbilang irit di 40-an. Dan apalagi maksimal yang mendapatkan di 100 watt, itu pun paling tinggi ya. Saya tes di gaming Resident Evil 6, dan dia tuh mentok paling tinggi di 100 watt, dia tuh masih aman dan juga hemat listrik. Jadi ya wajar sih menggunakan eGPU Vega 7 masih irit daya. Intinya seperti itu, dan lanjut ke kesimpulannya. Di harga 5 jutaan atau lebih tepatnya di 5750, apakah ini rekomen atau tidak? Terbilang ini rekomen, yang dimana tujuannya untuk upgradable ke depannya. Serta tampilannya itu bagus, berwarna hitam serta biru cyan. Dan apalagi part-part yang saya pakai di sini, dia itu juga bagus-bagus semua. Dari segi CPU coolernya, menggunakan IO water cooling, serta power supply-nya di 650 watt mereknya MSI, supaya bisa upgradable ke depannya. Dan juga mobunya menggunakan B550M, ini udah cukup bagus. Intinya seperti itu, dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi, silahkan beli aja. Jika lo berminat untuk part-part yang ada di sini semua, menggunakan Ryzen 5 5600G, bertemakan upgradable. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review part PC dan juga rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang mau rakit PC, tinggal DM aja.
Terima kasih sudah nonton.